Selamat pagi siswa di rumah. Pagi ini Bapak berikan video pembelajaran secara langsung dari Pak JGS. Ada ini kreator baru dari alumni UKJ yang kemarin. Bersama siapa namamu? Ananda. Sama Depri, Pak. sama Depri. Depri alumni TKJ kemarin. Sementara bicara sistem penerangan, kita akan coba dulu lihat panel. Tolong Bang, shot dulu ini. Shot dulu semua, bisa. Inilah isi sistem penerangan pada panel kita, di mana keseluruhan komponen itu adalah sistem penerangan pada mobil. Baik, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, untuk sistem penerangan agar komponen bisa bekerja atau menyala, maka harus ada sumber arus listrik. Sumber arus listrik pada pekerjaan kita ini, praktek kita ini adalah baterai. Nanti fixnya pada kendaraan mobil akan ada alternator bersama baterai. Baterai yang digunakan adalah 12 volt, tegangan 12 volt seperti ini, seperti yang tampak ini. Sebelum digunakan boleh dicek baterainya ada enggak tenaganya atau powernya atau isinya. Boleh dilihat dengan kasat mata. Garis yang paling bawah ini adalah batas paling bawah air baterai. Ini garis disebut lower, dan batas paling tinggi yang di atas, garis yang di atas ini disebut upper. Jadi ini batas elektrolit atau air baterai yang direkomendasikan. Kalau digunakan atau dibuat air baterai di bawah itu, maka baterainya akan cepat soak. Dan bila diisi lebih dari situ, maka baterainya juga bermasalah, akan cepat rusak. Oke, itulah sumber arus listrik. Kita lanjutkan. Untuk menyambung atau mengalirkan arus listrik ini, maka digunakanlah kabel atau jumper. Kalau di mobil jumpernya agak gede, yang positif masuk pada rumah sekring, sedangkan yang negatif masuk pada badan kendaraan. Seluruh kendaraan apapun itu, semua badannya itu yang terbuat dari logam menjadi massa atau negatif, disebutlah itu kasisnya itu semua menjadi negatif atau disebut frame. Oke, yang positif masuk pada sekring. Lalu penggunaan terhadap semua komponen diambil dari sekring. Yang pertama, masuk kunci kontak. Dari kunci kontak itu masuk kunci kontak pada terminal. Di sini di kunci kontak ini ada ditulis B. Ada ditulis B, maka yang dari baterai, yang dari sekring masuk ke B. Lalu keluarnya berarti ada 3, karena ini ada 4 terminal. 1 ACC, 1 ST, 1 IG. Nah, maksudnya demikian. Setelah dari baterai masuk ke B, ACC itu masuk sekring, IG itu masuk ke penyapian, ST itu masuk starter. Nah, tetapi banyak komponen di mobil atau di kendaraan yang diambil tanpa melalui kunci kontak. Ini harus diingat. Ada kendaraan berhenti,
kunci kontak dicabut, posisi off, tapi audio bisa hidup, lampu bisa hidup. Gitu. Itu pertanda bahwasanya dari baterai tanpa melalui kunci kontak, arus listrik sudah sampai pada sekring. Nah, lalu dari sekringlah digunakan untuk komponen yang tadi. Demikian itu. Demikian. Nah, jadi tidak semua arus listrik di mobil itu harus melalui kunci kontak. Tetapi untuk starter, kalau kunci kontaknya 4 terminal pasti dipastikan itu dari kunci kontak. Ada kunci kontak yang hanya 2 terminal, 1B, 1 langsung operasional. Jadi starternya dari mana? Pakai starter tombol, kayak starter klakson. Ada seperti itu. Oke. Baik, kita lanjutkan. Ini adalah jepitan penjepit jumper yang ke baterai yang menghubungkan dengan badan kalau dia warna hitam, merah kalau untuk kunci kontak. Baik, ini adalah kabel jumper yang digunakan untuk mengoperasikan komponen-komponen yang ada pada panel itu. Ini adalah sekring tabung, sekring nanti yang masing-masing digunakan pada kotak sekring. Sekring gunanya adalah pengaman rangkaian, berasal dari kata security, sekring. Oke. Lalu ini adalah relay 3 kaki. Di relay 3 kaki ini bagaimana menggunakannya? Ada angka atau tulisan, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yang satu masuk pada saklar, yang 2 dari sekring. Oke, kita ulangi. Saya ulangi. 1 ke saklar, yang 2 dari sekring. Halo. Yang 3 ke komponen, 1 ke saklar. Jadi sumber ke saklar dibuatlah negatif biar hidup ini. Dah. Lalu ini relay yang 4 kaki. Relay 4 kaki, tulisan yang ada di sini adalah 30, 85, 86, 87. Oke. 30, 85, 86 sama 87. 30 itu ke sekring, 85 ke saklar, 86 ke negatif atau massa, 87 ke komponen, misalnya lampu ataupun klakson, tergantung ke rangkaian apa ini digunakan relaynya. Oke. Sabar, saya coba cari saklar yang lain. Ada saklar. Ini bentuknya saklar klakson. Ini saklar klakson atau saklar yang tekan. Ini kalau ditekan, di dalamnya ada pegasnya atau pernya. Bila ditekan akan nyambung ini kedua terminal. Bila jari dilepas,
maka putus hubungan kedua terminal. Nah, jadi ini biasanya digunakan untuk saklar klakson, ada juga menggunakan untuk saklar starter. Apabila kunci kontaknya yang tidak nampak terminal, ini biasanya ya. Apabila kunci kontak tidak ada ST, maka inilah digunakan untuk motor starter. Oke. Lalu ini ada flasher. Flasher inilah pengedip yang membuat lampu berkedip. Ini ada 3 terminal. Ada 3 terminal tulisan yang ada di sini. L, B, sama E. Oke, B itulah sumber arus, artinya baterai kepancangannya. Jadi dari sumber arus, dalam hal ini kita ambillah dari sekring. Dan lalu L itu L lampu ke lampu. Lalu E-nya elektron. E itu elektron, berarti ke negatif. Jadi kalau ini sudah dipasang 3-3, baru komponen ini akan aktif sebagai pengedip. Sebagai pengedip artinya menyambung dan memutus arus. Tapi nampaknya bola lampunya jadi berkedip. Sebenarnya fungsinya adalah menyambung dan memutus arus. Karena nyambung, putus dia. Tapi hasilnya lampu yang nampak atau sinar lampu yang keluar jadi berkedip. Tadi kunci kontak, kita ulangi dulu kunci kontak ini. Ini kunci kontak yang nampak terminal. Ada yang 2 terminal, ada yang 3 terminal. Yang nampak terminal itu, kunci kontak yang nampak terminal yang ada B. Itu sambung ke baterai. ACC, itu kabelnya dihubungkan ke sekring, aksesoris. IG, ignition. Itu dari sanalah kabel yang dihubungkan pada pengapian, busi atau distributor pada mobil. Lalu ST ini paling ujung. Kalau kita putar kunci kontak ini paling ujung dia ST, ada pegasnya di situ. Maksudnya pegas per. Bila jari kita lepas, dia akan kembali kepada posisinya semula. Jadi inilah terminal ST, terminal starter. Oke, lanjut dengan ini fitting. Ini kalau fitting, kalau satu kabelnya itu namanya fitting untuk bola lampu satu filamen. Ini aslinya satu kabel. Lalu untuk massa atau negatif, maka kita tambah satu kabel. Kita tambahkan satu kabel, diikatkan di pernya ini. Di per, lalu dimasukkan lagi ke fitting. Nah, masukkan lagi, coba kita praktekkan ini. Oke, kita praktek. Nah, ini dimasukkan ke fitting untuk fitting bola lampu satu filamen. Ini nggak bisa, nggak ada operator untuk menjum, nggak ada operator. Main single ini. Nah, punya kesulitan juga tanpa operator ini. Ya, tertarik. Nih, dengan begini berarti pernya menyentuh fittingnya, maka massanya sudah sampai pada fitting. Lalu kita ambil bola lampu satu filamen, yang satu filamen. Sabar dulu. Nih, bola lampu satu filamen, yang ini, ini yang satu filamen.
Artinya satu yang bisa memijar cahaya. Kita masukkan. Nih, coba diperhatikan. Oke. Putar sedikit sebelah kanan agar cantolan atau ini kupingnya ini nyangkut pada alur atau lubang yang sudah tersedia. Itu untuk satu filamen. Demikian halnya dua filamen. Mula lampu dua filamen, maka fittingnya juga yang dua filamen. Kalau fitting yang dua filamen yang baru, fitting baru, ini kabelnya dua. Bola lampunya ini dua filamen, maka fittingnya juga yang dua gini. Yang dua. Ini belum bisa dipakai karena dua-dua itu masih filamen. Lalu kita harus sambungkan lagi kabel di masanya atau negatifnya. Masa atau negatif. Ini kan ada pernya ini. Oke. Kita masukkan per. Di per. Coba Bapak cari dulu sebentar. Oke, ini dimasukkan dari sini. Oke, masukkan. Lalu ikatkan pada pernya. Ini. Diikatkan di per. Ini. Buat aman mungkin, jangan sampai korslet. Kalau itu terkena pada kabel yang dua ini, maka akan korslet. Kabel yang dua, nih, yang tadi yang bawaan daripada fitting. Udah? Perhatikan. Ini masukkan. Dimasukkan. Kabel yang dua, yang bawaannya. Oke. Dua-dua pastikan dua-dua masuk. Pastikan. Oke. Nih. Tarik. Udah. Tarik kuat. Oke. Sorong. Masukkan. Lalu masukkan ini, dimasukkan, masukkan, nih, tolongkan ini, dah, putar sedikit ke kanan biar nyangkut gini, nah itu dia, ya, kita cara memasang bola lampu yang satu filamen dan dua filamen. Kalau sudah demikian dua-dua, maka kalau untuk lampu belakang, gimana tahu lampu belakang? Nah ini yang terpasang di sini. Jadi lihat tadi, ini yang satu filamen, ini yang satu filamen, ini yang dua filamen. Nah, yang satu filamen ini satu untuk lampu sin, satu untuk lampu mundur. Yang dua filamen di sini untuk lampu kota dan lampu rem, lampu kota dan lampu rem. Ini yang merah. Lalu di sini kabelnya, nih, ini tadi yang satu filamen, lampu sin, ini lampu mundur, ini lampu rem sama lampu kota yang 3 filamen. Lalu kesemuanya ini dimasukkan ke dalam soket. Ini namanya soket. Ini kan soket yang 4 terminal. Satu sin, satu lampu kota, satu lampu rem, dan satu lampu mundur. Sedangkan badannya atau negatifnya digabung di sini. Nah,
Ini nanti yang dihubungkan ke body. Ini. Hasilnya demikianlah. Nanti tinggal instalasi. Jadi kalau untuk sarangnya udah terpasang semua. Ini lampu belakang. Ini biasanya 2, satu kiri dan satu kanan. Itu dia. Lalu di depan ini dipakai di depan. Di sini udah dibuat lampu sein. Di sini dibuat lampu kota. Di sini lampu sein, di sini lampu kota. Jadi ini dipasang masing-masing yang satu filamen. Karena posisinya sedemikian, pasang yang masing-masing satu filamen, jangan yang 2 filamen. Oke. Lalu ambil klekson. Ini klekson. Klekson ini tadi udah kita buat tombolnya yang bagaimana. Dengan melalui relay, biasanya melalui relay. Taruh satu ke negatif atau massa, satu yang dari 87 relay. Nih, yang satu dari 87 relay, satu massanya. Dengan masuknya dua-dua aktif arusnya ini akan mengeluarkan bunyi. Itulah klekson. Yang ini lampu kota. Ini aslinya masih baru. Lampu kepala. Lampu kepala. Ini kita buka tutupnya lampu kepala ini. Ini dia nanti. Baik, ini lampu bola lampu kepala. Lampu halogen untuk high beam dan low beam. Ini selalu dipasang busa karena ini tidak boleh kita pegang. Kalau kita pegang ini, maka akan mudah korslet, mati nanti. Jadi pendek umurnya. Makanya dibuat busa, bawaannya buat busa, maka selalu pegang busanya. Jangan dipegang kacanya atau lensa bola lampunya. Oke. Ini kita pasangkan di sarang ini. Nah. Oke, kita coba. Ini boleh dibuka dulu. Ini buka. Lalu masukkan di sini. Nah, masukkan. Posisikan dia tepat, jangan salah. Nah, posisikan tepat, jangan salah. Nah. Lalu setelah tepat posisinya, sudah pas, sudah tepat posisi, ambil kawat penjepitnya. Nih, pasangkan kawat penjepit. Kawat jepitnya ini. Nah. Oke. Gimana ini? Kawat penjepitnya dipasangkan. Silakan dijepit. Nah, ini. Silakan jepitkan. Oke. Hati-hati. Hati-hati. Oke. Jadi nanti waktu memasang, menginstalasi, waktu instalasi, nanti ini menjadi negatifnya yang tengah ini. Oke, bisa nampak. Salah satu ini. Biar kita lanjut. Tadi ada gangguan. Ada menghubungi telepon Sirian repot ini. Ini tadi menjadi negatifnya. Salah satu dari yang 2 ini, terminal yang 2, itulah yang menjadi high beam dan low beam. High beam dan low beam. Itulah cara pasangnya untuk lampu kepala high beam, low beam, lampu jauh dan lampu dekat. Oke, setelah itu nanti kita masuk, pasangkan di sini. Ada soketnya. Ini masing-masing punya soket. Jadi yang udah ada nanti kabelnya 3. Itulah kita hubungkan dalam rangkaian lampu kepala. Oke. Maaf ini bolak-balik terputus karena banyak menghubungi lewat WA. Ya, sorry.